Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Erlina selaku Kepala DP3 AP2 DIY, ada Ibu Desinta, ada Mas Aditya dan para tamu undangan Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan sahabat muda, pada pagi hari ini kita akan mengikuti rangkaian acara yang santai untuk memperingati Hari Kartini yang kita peringati setiap tanggal 21 April untuk memperingati perjuangan RA Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti acara mulai dari bincang-bincang santai ya. Kita akan mendengarkan kajian tentang perkawinan usia pematangan usia perkawinan, lalu kita akan mendengarkan hiburan juga dari Aftershine. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan orang-orang hebat yang ada di samping saya yang akan mungkin bincang santai dulu di acara pada pagi hari ini. Mungkin saya perkenalkan dulu, ada Ibu Kepala Dinas Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIP MM. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu Erlina ini menempuh pendidikan S1 di Hubungan Internasional UGM, lalu S2 di Magister Manajemen UGM juga. Ya, terima kasih Ibu Erlina. Lalu ada Ibu Desinta Dwi Asriani SOS MA PhD, menempuh pendidikan S1 di Sosiologi UGM, S2 di Sosiologi UGM, dan ketiga di EUH Women's University Seoul di South Korea. Selamat pagi Bu Dwi Sinta. Lalu ada Mas Aditya Putra Kurniawan SPSI dan MSH Counseling yang pernah menempuh pendidikan di S1 Psikologi UGM dan S2 di Macquarie University, Sydney, Australia, Clinical and Social Health. Selamat pagi Mas Adit. Dan tidak lupa juga perkenalkan, nama saya Maheswara Nusantoro yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Saya masih mahasiswa di UGM juga di Fakultas Filsafat. Ya, Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang telah hadir. Mungkin kita akan menginjak pada acara yang pertama, kita akan sharing-sharing, kita akan cerita-cerita tentang pendidikan usia perkawinan. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari Ibu Erlina. Bu Erlina, kita ingin mendengar ini Bu, kita ingin mendengar sedikit sambutan Ibu, lalu Bu Erlina mungkin bisa sedikit bercerita tentang kenapa kajian ini dibuat Bu Erlina. Nah, kepada Bu Erlina, waktu saya persilakan. Ya, matur nuwun Mas Mahes. Bapak Ibu sekalian dan kaum muda, terutama di daerah istimewa Yogyakarta yang pada pagi hingga siang hari ini nanti bersama-sama kami di DP3 AP2 DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, acara pada hari ini dalam rangka untuk memperingati Hari Kartini, kami ingin mengekspos sebetulnya bagaimana program-program kami di dalam upaya pendewasaan usia pernikahan atau perkawinan, terutama di dalam pencegahan perkawinan anak atau pencegahan perkawinan di usia anak gitu. Karena ini juga merupakan amanat undang-undang, sehingga kemudian pada pagi hingga siang hari ini nanti kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan bagaimana terjadinya atau apa saja fenomena terjadinya pernikahan di usia dini ini, di bawah usia 19 tahun ataupun di bawah usia 18 tahun untuk pernikahan anak. Kemudian dari penyebab-penyebab diusulkannya atau diajukannya dispensasi pernikahan, karena ada persyaratan tersendiri Mas Mahes, untuk pernikahan usia di bawah 19 tahun ini harus mengajukan dispensasi nikah di pengadilan. Sehingga apa saja penyebab dari diajukannya pernikahan dini ini kemudian nanti juga akan diekspos oleh para ahlinya. Kemudian juga dari alasan-alasan dispensasi itu kemudian nanti akan disampaikan juga penyebab-penyebabnya terdiri dari apa saja. Apakah karena kehamilan tidak diinginkan, atau karena keinginan orang tua,
atau karena kemiskinan yang membuat kemudian si anak dinikahkan lebih dini begitu, atau ada hal-hal lainnya yang menjadi dasar diajukannya dispensasi nikah ini. Kemudian dari itu maka kemudian kami dari Pemda terutama di DP3AP2 ini kemudian menjadi punya kewajiban untuk bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat menurunkan angka pernikahan dini ataupun dapat meniadakan angka pernikahan dini. Sehingga ke depan program-program yang akan kami lakukan itu juga nanti terkait dengan bagaimana rekomendasi dari hasil kajian ini. Kemudian juga hari ini akan kami sampaikan juga melaunching begitu salah satu upaya kreatif kami supaya nanti apa yang kami edukasikan kepada kaum muda ini terutama yang di bawah usia 18 dan di bawah usia 19 ini kemudian bisa sampai pesannya melalui lagu. Jadi ada satu lagu yang kemudian diciptakan bekerja sama dengan YouTuber yang sudah punya follower yang sangat banyak dan anak-anak muda semua followernya, anak-anak dan anak-anak muda begitu. Sehingga kami harapkan dengan cara yang lebih kreatif maka kemudian anak-anak muda yang mendengarkan lagu ini kemudian menjadi tergugah, tersadarkan betapa enggak enaknya pernikahan di usia dini, betapa banyak risikonya juga, membatasi gerak mereka juga untuk kemudian bertumbuh kembang, mengembangkan minat bakat dan sebagainya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Selain kami juga menginformasikan bahwa selain nanti lagu ini yang melalui YouTube, melalui medsos dan sebagainya, kami juga ada program-program lain, baik itu iklan layanan masyarakat, kemudian konten-konten yang setiap hari kami sampaikan kepada khalayak begitu melalui medsos semuanya ada YouTube, IG, Facebook, podcast bahkan. Kemudian kami juga melalui radio, melalui talk show di TV, semuanya all out kami lakukan dalam rangka untuk meniadakan pernikahan usia anak. Begitu Mas Mahes, jadi nanti dari Bapak dan Ibu ahli, Mas dan Mbak mungkin ya karena masih muda begitu, nanti akan tersampaikan kajiannya ini seperti apa, sehingga kemudian nanti diharapkan strategi ke depan akan sesuai dengan hasil rekomendasinya. Demikian Mas Mahes. Baik Bu Erlina, terima kasih. Tapi saya punya satu pertanyaan Ibu. Tadi saya melihat Bu Erlina ini menggunakan banyak cara-cara kreatif Bu. Nah ini menurut Bu Erlina seberapa penting Bu metode untuk menyampaikan sebuah sosialisasi atau menyampaikan sebuah gagasan menurut Ibu Erlina? Iya, jadi kita harus juga tidak meninggalkan 100% begitu ya, cara-cara tatap muka yang biasanya one way communication begitu, ngandani, gurui anak-anak muda yang sekarang sudah nggak zamannya lagi. Anak-anak muda terutama yang generasi Z ini itu kan sudah berbeda cara berkomunikasinya, sehingga kami pun dari pemerintah harus berubah dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang sesuai dengan usia-usia ini. Tidak lagi mempertahankan dengan cara-cara yang lama begitu, sehingga apapun yang bisa masuk di pikiran, yang bisa merubah pola pikir di anak-anak muda ini sesuai dengan apa yang mereka lakukan sekarang begitu, cara berkomunikasi, cara berelasi dan sebagainya kami lakukan untuk bisa masuk ke dunia mereka. Baik, terima kasih Ibu Erlina atas sambutannya di awal. Tamu undangan Bapak Ibu yang telah hadir dan serta sahabat muda yang menonton lewat live streaming YouTube ya. Kita akan menginjak pada acara yang cukup inti. Kita akan berbincang-bincang bersama Mbak Dwi Sinta dan Mas Aditya tentang kajian pendewasaan usia perkawinan. Nah, untuk itu mungkin di awal Mbak Dwi Sinta dan Mas Aditya akan memaparkan. Kepada Mbak Dwi Sinta dan Mas Aditya, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Erlina, Ibu Kadis dan Ibu Desinta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan coba memaparkan hasil kajian tentang pendewasaan usia perkawinan di DIY. Ya. Tadi untuk latar belakang kenapa penelitian ini ada itu sudah dipaparkan oleh Bu Erlina. Jadi
untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja ke hasil ya temuannya. Oh sebelum itu, jadi tujuan penelitian ini itu kita ingin memahami fenomena perkawinan anak dan kemudian memahami juga apa sih faktor-faktor yang berkontribusi pada pengajuan dispensasi perkawinan anak di DIY itu seperti apa. Kemudian kita juga ingin menjelaskan situasi yang dihadapi oleh remaja yang menikah itu seperti apa ya, yang berkembang. Kita ingin tahu detail bagaimana mereka menjalani kehidupannya, terus apa saja yang terjadi di sana, dan dampak-dampak apa saja yang dialami ketika mereka menikah di usia belia. Kita juga ingin memotret apa itu ya, norma gender di keduanya itu antara laki-laki dan perempuan. Kira-kira apa sih kontribusi dari norma gender itu terhadap perilaku mereka selama berpacaran itu. Nah, ini adalah pertanyaan penelitiannya yang memandu kita dalam aktivitas penggalian data. Jadi pertanyaan penelitiannya bagaimana sih tren perkawinan anak di DIY dan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam pengajuan dispensasi perkawinan anak. Bagaimana norma gender pada baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan dalam berpacaran yang berkaitan dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan. Dan bagaimana pula pengalaman hidup anak yang menjalani perkawinan di usia dini itu. Metodologinya, jadi kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data, yaitu pengolahan data arsip instansi pemerintah yang melingkupi data register perkara ya, dari 5 pengadilan agama di DIY. Kemudian kita juga melakukan pendalaman melalui wawancara mendalam yang melibatkan 1 laki-laki dan 4 perempuan yang dulu mereka sudah menikah di usia anak ya waktu itu, dan pernikahannya itu disebabkan karena kehamilan tidak diinginkan. Dan juga kita melakukan diskusi kelompok terarah atau FGD yang melibatkan total itu ada 27 anak di 4 kabupaten di DIY. Hasilnya, ya jadi kami melakukan penelusuran melalui sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Agama Wates, Wonosari, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Kemudian kami menemukan ada sekitar 1.705 perkara dari periode 2018 sampai Desember 2020. Nah, rinciannya sebagai berikut ya. Ternyata terjadi ya berdasarkan tadi register perkara tadi itu terjadi peningkatan signifikan permohonan dispensasi kawin di DIY dari mulai tahun 2018 sampai 2020. Kalau kita lihat di sini, yang tertinggi berdasarkan data ini ya Sleman ya, Sleman, dan ini meningkat ya dari tahun 2018 sampai 2020 itu grafiknya trennya itu naik ya. Yang tertinggi ya memang Sleman, yang paling rendah sejauh ini Kota kalau dari sini. Tapi tidak terlalu terlihat dengan Wates. Tahun 2020 di sini Pak, trennya tinggi semua di 5 kabupaten ini, 4 kabupaten dan kota, 1 kota. Kemudian apa yang menjadi alasan utama mereka menikah di usia anak? Berdasarkan register perkara itu kebanyakan itu alasannya adalah karena ini hamil ya, yang biru ini. Hamil itu adalah yang paling banyak alasan yang diajukan ke pengadilan agama untuk minta dispensasi. Dari semua wilayah itu hamil ini yang paling banyak. Yang tertinggi ya tetap Sleman ya, ada 353 itu. Beda tipis dengan Bantul, 341. Kemudian tren usia yang mengajukan dispensasi kawin itu rata-rata adalah usia 18 tahun. Ya, dari 1.705 perkara tadi yang kita analisis itu
ternyata memang banyak yang tidak menyebutkan atau tidak bisa kita akses usianya. Tapi dari yang bisa itu sekitar 857 perkara itu saja yang menyebutkan usia. Nah, dari sejumlah itu rata-rata itu yang paling banyak usia 18 tahun. Yang kedua 17 tahun. Bahkan yang menarik itu ada yang 3 orang itu usia 13 tahun. Sudah mengajukan dispensasi kawin. Usia 13 tahun. 14 tahun itu juga sudah ada 12 orang. Nah, kemudian itu data ini ya, data kuantitatif dari data statistik ya, perkara. Kemudian kita mendalami menggunakan teknik in-depth interview. Kita mewawancarai tadi itu 4 orang subjek penelitian, 1 laki-laki dan 3 itu perempuan. Hasilnya adalah ini ya, ini kira-kira kutipan-kutipan wawancara yang menurut kami itu menarik, yang merupakan representasi dari norma gender yang mereka yakini sebagai laki-laki dan perempuan. Yang paling atas ini adalah responden laki-laki. Usianya 18 tahun dan dia sudah menikah. Menikahnya karena ya tadi terjadi kehamilan tidak diinginkan pada pacarnya. Kemudian kita tanya apa alasannya pada waktu itu melakukan hubungan seks. Alasan yang diajukan oleh yang bersangkutan itu karena jadi dia hubungannya itu tidak direstui sama orang tua si gadis itu, nggak direstui. Terus dia mengajak pacarnya itu melakukan hubungan seks itu agar hamil, dan nanti kalau hamil pasti direstui oleh orang tuanya. Artinya orang tua kalau anaknya sudah hamil, dia menganggap itu jalan bagi dia untuk diterima oleh orang tuanya. Itu alasan utamanya. Tapi alasan yang berbeda kita temukan di 3 responden perempuan. Kenapa kemudian dia mau terlibat dalam perilaku seksual berisiko sehingga dia bisa hamil. Dari 3 responden perempuan ini, rata-rata alasannya adalah karena sayang. Ya, kalau kita lihat di sini alasannya waktu berhubungan sama pacar karena sayang. Ini saya hamil saat itu usia 16 tahun, melakukan hubungan seksual dengan pacar saya karena sayang. Ya, rata-rata sayang. Pacar saya tidak bertanggung jawab dan kemudian menghilang. Nah, dari sini kita kemudian melakukan analisis norma gendernya. Nah, ternyata bagi remaja laki-laki, dia itu melihat hubungan seksual dengan pacarnya itu sebagai suatu strategi untuk menaklukkan. Ya, strategi untuk menaklukkan, strategi penaklukan. Karena kan dia nggak direstui oleh orang tuanya. Bagaimana caranya dia biar dalam tanda kutip bisa menaklukkan orang tuanya itu ya, agar dia diterima. Ini kemudian kita analisis lebih dalam lagi dengan analisis gender dan kita menemukan itu sangat berkaitan dengan norma maskulinitas laki-laki yang berkembang ya, bahwa laki-laki itu ya memang kita tahu dia dididik untuk berani, dan berani itu kemudian mempengaruhi pengambilan keputusannya dia ketika menghadapi suatu masalah, dan dia menerjemahkan situasi di mana dia tidak direstui itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Akhirnya dia melakukan itu ya, penaklukan itu dengan cara mengajak pacarnya melakukan hubungan seksual. Nah, itu bagian dari sisi maskulinitasnya. Lalu bagaimana dengan remaja perempuan? Nah, remaja perempuan itu melihat hubungan seksual yang ia lakukan dengan pacarnya itu sebagai ekspresi rasa sayang. Nah, ini sangat berbeda ya. Laki-laki melihatnya itu sebagai sebuah strategi untuk menaklukkan, untuk bisa masuk ke keluarga. Tapi si remaja perempuan itu melihatnya itu sebagai sebuah pengorbanan, bukti cinta. Kenapa seperti itu? Ini berhubungan dengan norma gender yang terinternalisasi pada remaja perempuan, bahwa dia jadi perempuan itu harus memiliki norma gender yang feminin, punya kehangatan, afeksi, kesetiaan, kepasifan, tergantung dengan orang lain, bahkan dengan pacarnya sendiri. Dia seperti itu ya. Jadi punya ketergantungan emosional dengan pasangannya. Dan itu kalau kita telusuri lebih lanjut, itu berhubungan dengan ini pengasuhan, sosialisasi norma gender waktu kecil ya.
Untuk anak-anak perempuan itu biasanya kan diajarkan untuk mampu menjaga harmoni. Nanti kalau kamu kalau kamu nanti besar, kamu harus bisa menjaga martabat suamimu. Nah, itu terinternalisasi ketika dia itu pacaran. Dia menganggap kalau sampai aku menolak, itu aku gagal menjaga harmoni ini. Kalau sampai pacarku marah atau aku diputus, itu aku gagal sebagai perempuan. Itu itu terinternalisasi ya. Akhirnya dia mau saja ketika pacarnya itu mengajak dia. Bahkan dia tahu resikonya ya, kalau dari wawancara itu dia semuanya tahu resikonya akan terjadi kehamilan. Kemudian kita juga menemukan dari hasil wawancara itu ada faktor situasional dalam keluarga yang menyebabkan remaja perempuan itu berisiko terlibat dalam perilaku seksual berisiko itu ya. Ternyata dari 3 orang remaja perempuan yang kita wawancarai semuanya mengatakan hubungannya dengan orang tua itu tidak dekat dan tidak hangat. Jadi mereka itu dibesarkan agar menjadi sosok yang sangat feminin, ya. Tapi di sisi yang lain di keluarga dia tidak mendapatkan kehangatan. Akhirnya ketika kehangatan itu dia dapatkan dari pacarnya, akhirnya dia menjadi sangat tergantung secara emosional dengan pacarnya, yang kemudian tadi itu membuat dia mau diajak untuk melakukan hubungan seksual. Nah, di sini kita sekaligus melihat ada sisi yang hilang pada remaja perempuan, yaitu sisi ketegasan, kemandirian, itu kayaknya tidak hadir di sini ya. Dan bagi laki-laki, remaja laki-laki itu sepertinya kehilangan sisi empatinya. Jadi ketika dia memutuskan mengajak pacarnya melakukan hubungan seksual itu tidak tumbuh sikap empati untuk mempertimbangkan apa efeknya. Nah, dari rata-rata yang kita wawancara itu, ini juga di FGD juga kita temukan mereka itu tidak pernah ya mendapat diajak dialog, diskusi dengan orang tua ketika pertama kali masuk masa puber. Enggak, bahkan pertama kali mimpi basah itu yang laki-laki juga nggak pernah itu cerita ke orang tuanya. Ini sebenarnya sesuai dengan temuan SDKI 2017 ya, di survei demografi kesehatan Indonesia itu kita juga temukan dari semua yang di survei di kalangan remaja itu rata-rata pertama kali mimpi basah yang laki-laki itu tidak pernah cerita ke orang tua. Jadi artinya banyak remaja itu yang ketika pertama kali masuk masa puber, dia itu mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai muncul deg-degan gitu ya, kalau lihat lawan jenis itu nggak pernah bertanya ke orang tua, dan dia akhirnya dia bertanya ke sesamanya yang sama-sama nggak tahu, dan akhirnya mencari tahu di internet, biasanya seperti itu polanya. Kenapa seperti itu? Karena orang tua tidak terbiasa berdiskusi tentang topik seksualitas dan kesehatan reproduksi di keluarga, nggak terbiasa dengan itu. Kenapa itu terjadi? Karena di komunitasnya itu juga dia masih dianggap tabu ya. Jadi pengaruhnya di sana. Nah, jadi orang tua itu jarang sekali berdiskusi tentang seksualitas dan kespro, tapi di sisi yang lain mereka mengharapkan anaknya baik-baik saja, tidak melakukan hal-hal yang membuat nama baik keluarga itu tercemar. Jadi keinginannya tinggi tapi kurang effort ya. Tidak tahu bahkan caranya bagaimana meraih itu. Nah, ini sedikit kesimpulannya. Jadi kalau ini kita memakai kerangka ekologi ya untuk menjelaskan. Ini ada lingkaran-lingkaran ya. Di sini ada komunitas, keluarga, kemudian lingkaran hubungan pacaran, dan kemudian 2 lingkaran laki-laki dan perempuan. Ini kalau kita lihat di komunitas, ini faktor yang paling berkontribusi itu ya ini ya, kultur yang menganggap bahwa seksualitas adalah hal yang tabu. Kemudian ada norma gender di mana superioritas laki-laki atas perempuan itu ada. Dan laki-laki dididik untuk maskulin, perempuan dididik untuk feminin. Ini kultur yang ada di komunitas. Ini kemudian mempengaruhi kultur yang ada di keluarga, yaitu misalkan tidak pernah ada pendidikan seksualitas dalam keluarga. Keluarga itu sangat memegang teguh yang namanya kehormatan, dan kehormatan itu biasanya lebih banyak dibebankan ke perempuan dengan agar anak-anak perempuan menjaga keperawanannya, tapi tidak pernah
hal itu biasanya nggak pernah dibebankan ke anak laki-laki. Kalau anak laki-laki biasanya dibebaskan. Terserah ya, maklum lah itu anak laki-laki biasanya lebih banyak dipermaklumkan ya. Kemudian ada lingkaran hubungan pacaran. Nah, sebenarnya lingkaran hubungan pacaran ini ada norma tersendiri ya. Ini kalau temuan penelitian yang lain itu biasanya anak-anak laki-laki itu menganggap namanya pacaran itu harus hubungan seks. Kalau enggak hubungan seks namanya temenan, biasanya seperti itu contohnya. Artinya ketika remaja laki-laki dan remaja perempuan masuk ke lingkaran pacaran, dia sudah memiliki resiko untuk melakukan hubungan seks. Kemudian di sini ada lingkaran laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau laki-laki mereka dibesarkan dengan norma gender yang maskulin, yaitu tadi keberanian. Keberanian itu diterjemahkan dengan berani melakukan hal-hal yang beresiko. Sedangkan perempuan mereka dididik dengan norma feminin, ya kasih sayang, prinsip harmoni, menjaga kehormatan, yang akhirnya membuat mereka itu tidak pernah diajarkan untuk bersikap tegas dan berani mengambil keputusan sendiri, asertif itu nggak pernah. Nah, itu ketika kemudian laki-laki dan perempuan itu masuk dalam lingkaran pacaran, nah itu kemudian akan mempengaruhi perilaku-perilaku yang tadi saya sebutkan. Oke, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya adalah kita juga menggali bagaimana mereka itu memaknai perkawinan. Begini kita mewawancari para remaja yang kemudian sudah masuk di dunia perkawinan ya, pernikahan. Kira-kira seperti apa mereka memaknainya? Mbak Desi mungkin bisa. Ya, terima kasih Mas Adit, terima kasih Bu Erlina. Dan juga teman-teman semua di sini. Kita juga ada Mas Fat ya dari Samin dan juga tim peneliti yang juga nanti bisa ikut berdiskusi juga selanjutnya. Ya tadi menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adit ya soal perkawinan anak ini ya secara naratif ya, bagaimana fakta-fakta di lapangan. Jadi ini kita menghadirkan narasi-narasi anak-anak ini supaya apa ya, isu ini tidak dikaji secara bias gitu ya. Ini kan isu anak gitu. Sementara kita di sini semua adalah orang-orang dewasa. Jadi bagaimana kemudian, tapi juga menampilkan anak-anak itu juga bukan sesuatu yang mudah karena isu sensitif, persoalan etik seperti itu. Jadi narasi ini kira-kira untuk apa ya, menjembatani sebetulnya ya bagaimana otentisitas pengalaman dari anak-anak itu yang perlu kita pertimbangkan juga atau yang perlu kita jadikan sebagai input untuk apa ya, untuk kemudian merumuskan langkah apa atau strategi apa seperti seharusnya yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan lah ya kira-kira gagasan tentang pendewasaan usia perkawinan. Nah tadi banyak disampaikan oleh Mas Adit soal narasi-narasi yang berkaitan dengan norma gender. Sebetulnya norma gender itu apa sih? Norma gender itu kalau kita definisikan secara ini ya mudah, itu ya soal nilai, soal pengetahuan, soal cara pandang gitu ya, yang disosialisasikan melalui keluarga, sekolah, bahkan kebijakan ya, yang membedakan seolah-olah laki-laki dan perempuan itu berbeda perannya, seolah-olah ada batas ya, yang tidak boleh laki-laki itu masuk dan ada batas yang perempuan itu harus masuk. Sementara faktanya atau kalau kita lihat kondisi yang empiris ya itu sebetulnya bisa dipertukarkan. Jadi tidak harus kemudian laki-laki itu harus selalu berani, nggak boleh menangis, nggak boleh harus selalu menjadi tumpuan keluarga, sementara perempuan itu harus selalu bergantung, harus pasif. Nah itu sebetulnya kita mencoba untuk mengkritik itu gitu ya, bahwa pembagian peran, pembagian cara pandang ini sebetulnya sifatnya cair gitu. Nah pada kondisi tertentu norma gender ini kemudian berimplikasi pada banyak hal gitu ya. Nah pada isu perkawinan anak ini kemudian menimbulkan banyak resiko. Kalau dari perspektif yang dulu-dulu gitu ya, kita selalu mengatakan bahwa ini resikonya dialami hanya pada perempuan gitu kan. Resiko itu perempuan yang kemudian mendapatkan banyak persoalan, ya itu benar. Tapi ketika kita misalnya melakukan studi ini terutama ya, mengeksplorasi lebih jauh lagi, seperti disampaikan oleh Mas Adit tadi soal narasi-narasi maskulinitas, itu ternyata juga laki-laki ini juga menanggung resiko yang
mungkin berbeda, tetapi itu juga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak masalah gitu ya, itu juga problem. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa melakukan mensikapi ini ya. Nah ini adalah makna perkawinan, jadi kita mencoba mengeksplorasi apa sih sebetulnya, jadi ketika mereka menikah, lalu kemudian mereka tadi ya mengalami beberapa atau siklus hidupnya atau rutinitasnya itu berbeda dari sebelum menikah, ini apa yang kemudian mereka maknain, apa yang kemudian mereka bisa ceritakan dari pengalaman perkawinannya itu. Nah ternyata ya tadi karena ada norma gender yang berbeda, jadi antara laki-laki dan perempuan ini juga berbeda gitu. Nah nanti ada beberapa hal yang juga sama, tetapi ada beberapa hal yang berbeda yang kita bisa nanti lihat gitu petanya, Mbak. Risikonya di mana nih, kalau yang perempuan seperti apa, yang laki-laki seperti apa. Nah yang perempuan ada yang satu narasi yang sama itu ketika mereka menjalani pernikahan itu ya maknanya adalah pernikahan itu membuat mereka putus sekolah, baik perempuan baik laki-laki. Tapi apa yang kemudian terjadi setelah mereka putus sekolah ini berbeda gitu ya. Jadi kalau yang perempuan itu kemudian pernikahan itu memberikan peran baru, yaitu mereka banyak terbebani pada pekerjaan-pekerjaan domestik dan berkurang mobilitas sosialnya. Jadi mereka kemudian tidak lagi bisa bergaul dengan teman-temannya meskipun ingin gitu ya. Mereka tidak bisa lagi bersosialisasi karena selalu merasa bahwa ada beban yang sekarang ini harus saya tanggung gitu, yakni mengurus rumah tangga misalnya seperti itu. Lalu kemudian kalau dari beberapa cerita ya dari perempuan ya, yang perempuan anak yang kemudian menikah ini, kebanyakan keputusan untuk menikah itu adalah dari orang tua. Jadi tadi ya disampaikan oleh Mas Adi bahwa norma gender ini kemudian membuat perempuan menjadi lebih dependen gitu ya, menjadi lebih tergantung, sulit untuk membuat keputusan karena dibiasakan sejak kecil seperti itu. Jadi ketika terjadi persoalan itu ya saya harus gimana ini gitu ya, itu bertanya lagi gitu. Jadi orang tua yang kemudian memutuskan. Sementara kalau laki-laki itu soal menikah ini ya nggak apa-apa saya menikah, tapi memang kemudian prosesnya tidak bisa dilakukan sendiri karena usianya masih anak. Jadi dia orang tua ini membantu. Jadi bukan kalau tadi perempuan itu sudah memutuskan ya, tapi kalau laki-laki dia orang tua ini perannya membantu seperti itu. Atau hal yang lain yang disampaikan oleh laki-laki ini biasanya begini. Ada satu narasi yang menarik itu mengatakan ketika dia ditanya gitu ya, melakukan hubungan seks kemudian pacarnya hamil dan menikah, ditanya apakah tahu bahwa ketika melakukan itu pacarnya akan hamil. Ya tahu gitu kan, lalu kenapa melakukannya? Karena saya ingin menikah, seperti itu. Jadi itu ada satu narasi yang menarik. Jadi menikah dan melakukan hubungan seksual lalu kemudian bereproduksi itu menjadi narasi yang kemudian muncul itu dalam pikiran laki-laki. Nah sementara kita juga mencoba untuk melakukan FGD dengan teman-teman yang masih sekolah gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya ketika mereka melihat fenomena ini gitu kan, fenomena perkawinan anak ini kan sebetulnya bukan fenomena yang sulit ditemui ya, cuman memang tidak dinarasikan, tidak didokumentasikan secara baik saja. Tapi kita mungkin di sini juga tahu tetangga kita, teman kita juga mudah gitu untuk menemukan isu ini. Nah anak-anak sekolah ini kita kumpulkan, kita tanya gitu sebetulnya apa sih menurut kalian tentang fenomena perkawinan anak ini, apakah menikah di usia dini itu juga menjadi satu pilihan yang strategis. Nah memang kebanyakan mereka yang berstatus masih sekolah itu menganggap ya itu bukan sesuatu yang perlu dilakukan gitu sesegera mungkin, karena ya menikah itu kalau menurut mereka harus ada kesiapan, terutama banyak yang mengatakan harus ada kesiapan secara ekonomi. Jadi mereka juga punya rasionalisasi itu gitu ya ketika melihat isu ini. Kemudian ya selanjutnya adalah ya tadi ya, karena ada narasi tentang bagaimana sih sebetulnya ya perkawinan anak ini kemudian isunya menjadi kompleks ya, tidak hanya pada anak itu sendiri tapi juga relasi mereka di dalam rumah tangga, di dalam keluarga dengan orang tua. Jadi orang tua ini menjadi salah satu kunci ya, menjadi salah satu memiliki peran kunci gitu untuk kemudian menentukan apakah praktek budaya ini ya, perkawinan anak ini juga menjadi salah satu praktek budaya ya, bisa dilakukan atau bisa juga dicegah. Nah ini orang tua ini memiliki peran yang sangat krusial di sini. Tadi dilihat narasinya kan seperti itu ya, jadi ada yang kemudian keputusan orang tua tadi yang perempuan, laki-laki itu dibantu oleh orang tua untuk
mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan dispensasi permohonan nikah gitu. Jadi orang tua ini menjadi sangat penting gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan gitu ya pada berbagai level ya. Di sini kita mencoba untuk melakukan listing ya beberapa referensi, beberapa kebijakan yang sebetulnya juga sudah menarasikan atau memunculkan ya sebetulnya ya concern terhadap isu perkawinan anak. Jadi ini ada beberapa peraturan yang sebetulnya ya perkawinan anak ini adalah sesuatu yang harus segera kita atasi bersama seperti itu. Lalu kemudian terakhir adalah rekomendasi. Lalu dari semua yang sudah kita lakukan ya, studi yang sudah kita eksplorasi, kemudian berdasarkan narasi-narasi yang ada, apa sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu? Apa yang harus kita lakukan supaya gagasan tentang pendewasaan usia perkawinan ini menjadi sesuatu yang ya berhasil gitu, dikatakan berhasil, dan anak ini juga, anak, orang tua dan yang lainnya juga semakin memiliki kesadaran bahwa pendewasaan usia perkawinan ini adalah sesuatu yang penting. Yang pertama adalah soal data. Ini juga salah satu rekomendasinya ya. Ada perbaikan soal manajemen data tentang perkawinan anak. Jadi dalam proses riset ini kita merefleksikan ya, data itu sulit gitu untuk kita dapatkan. Atau kalau kita dapat, data itu cenderung tidak sinkron gitu ya antara satu sumber dengan sumber yang lain. Nah, ini memang analisisnya bisa ya, karena memang perkawinan anak ini kan kadang-kadang masyarakat itu menganggapnya ini tabu, tapi ya melakukannya gitu loh. Jadi mau melaporkan itu juga antara melaporkan itu kadang-kadang ya karena terkondisikan melaporkan, bukan karena inisiatif melaporkan, misalnya seperti itu. Jadi mungkin ini juga problem ya yang harus kita diskusikan bersama ke depannya. Lalu kemudian kedua ya, ini untuk mempercepat atau untuk lebih mensistematisasikan soal data dan sebagainya. Ini Satgas tentang pencegahan perkawinan anak ini di beberapa level juga penting untuk bisa dilakukan supaya untuk tadi ya membuat breakthrough tadi ya, membuat percepatan supaya strategi yang dilakukan ini bisa lebih berjalan. Nah, yang ketiga adalah pendekatan preventif ya, misalnya tentang kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi ini kan juga sebetulnya bukan sesuatu yang baru gitu ya. Ini mungkin sudah banyak yang paham tentang ini. Cuman memang problemnya adalah soal metodologi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Erlina tadi ya, bahwa anak-anak remaja ini nggak bisa lagi gitu dikasih tahu dengan yang satu arah gitu ya. Mereka mempunyai peradabannya sendiri yang juga kita harus paham gitu. Sehingga pendekatan pengajaran, pendekatan pendidikan, metodologi itu juga perlu kita kembangkan. Jadi mungkin kalau dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi, kalau datanya tadi seperti itu ya, itu mungkin anak-anak ya nggak bisa lagi misalnya hanya dengan textbook. Jadi misalnya hanya definisi soal kehamilan tidak diinginkan adalah mungkin tidak bisa seperti itu, tapi mungkin berbasis experience. Jadi anak-anak ini ditanya pengalamannya apa, kesulitannya di mana, tantangannya bagaimana. Jadi pendidikan yang lebih dua arah seperti itu ya, yang kemudian menekankan pada pengalaman, bagaimana mengeksplorasi pengalaman. Kemudian soal juga keluarga, bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi ini yang nggak hanya anak, karena memang problemnya kan di keluarga gitu. Jadi bagaimana mengembangkan metode-metode pendidikan kesehatan reproduksi berbasis keluarga. Nah, ini yang perlu dipikirkan bersama gitu ya. Jadi tidak hanya anaknya yang diberikan pendidikan, tidak hanya juga orang tuanya, tapi satu kesatuan gitu antara orang tua. Jadi supaya nyambung, karena biasanya anaknya dikasih tahu sampai pulang ke rumah orang tuanya bingung gitu, ini anak saya kok jadi aneh misalnya seperti itu, dan sebaliknya. Jadi ini juga salah satu rekomendasi ya yang bisa kita tawarkan. Ya, ini juga kaitannya dengan intervensi komunitas. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, ini adalah soal kerjasama lintas sektoral dalam pemenuhan hak-hak anak. Jadi ini kaitannya adalah dengan tadi ya, bahwa mungkin kita perlu, kalau bicaranya berangkatnya dari hak anak, itu artinya ya kita membuka wacana atau alternatif yang selebar-lebarnya gitu ya. Ketika misalnya si anak tadi, kalau kasusnya banyakkan KTD, kalau KTD itu kemudian alternatif pilihan selain menikah misalnya apa? Atau
hal yang lainnya adalah ketika si anak ini mendapatkan ancaman tentang praktek perkawinan anak, apa yang harus kemudian anak ini lakukan. Dan ini kerjasama lintas sektoral ini saya kira perlu dikembangkan untuk memberikan layanan-layanan tersebut ya, untuk memberikan layanan aduan, pendampingan seperti itu. Kemudian yang keenam ini ya merumuskan strategi keberlanjutan ya, jadi supaya bagaimana kemudian ini tidak berhenti pada satu momen saja, tapi juga perlu ada satu sistem gitu ya, atau satu struktur yang kemudian membuat ini terus berkelanjutan. Ya saya kira itu ya dari kami. Saya kembalikan ke Mas MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dwi Sinta dan Mas Aditya atas pemaparannya yang sangat insightful. Saya sendiri dulu waktu remaja tidak mendapat insight-insight seperti ini ya. Semoga nanti dikemas dengan cara-cara kreatif sesuai dengan harapannya Ibu Erlina bisa dipahami oleh remaja-remaja dan usia-usia yang masih dini di seluruh DIY terutama Ibu Erlina. Nah mungkin tadi Mbak Dwi Sinta ya, maaf Mbak ya. Mbak Dwi Sinta dengan Mas Aditya sudah memaparkan, mungkin dari Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini ingin memberikan pertanyaan, monggo dipersilahkan, nanti bisa angkat tangan lalu saya persilakan. Iya Mas Mahesa, tadi sebetulnya sebelum dimulai acara ini dari yang hadir, dari para wartawan ini sudah mewawancarai saya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah diajukan dan sudah terjawab tadi, sehingga mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan begitu. Dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Desinta maupun Mas Adit tadi sudah bisa memberikan gambaran kenapa terjadinya pernikahan di usia anak ini, apa penyebab-penyebabnya, mana yang paling besar begitu, dan apa saja yang terlibat di dalam pengajuan dispensasi itu terkait dengan alasan-alasan tertentu tadi, termasuk diantaranya terkait dengan gender begitu, gender, budaya, kebiasaan, perbedaan komunikasi antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya tadi. Baik, terima kasih Ibu Erlina. Tadi ternyata yang rame-rame di sini udah wawancara ya Bu ya. Nah mungkin kalau dari Bapak Ibu hadirin yang hadir tidak memberikan pertanyaan, mungkin saya yang memberikan pertanyaan Bu, satu aja. Tadi di rekomendasi Bu Dwi Sinta sama Mas Aditya saya lihat ada tentang Satgas Desa. Nah ini saya ingin tanya ke Bu Erlina, apakah ini relevan dengan Kampung KB Bu Erlina? Ya, sebetulnya kami di DP3AP2 ini berkoordinasi, bersinergi, berkolaborasi dengan BKKBN. Kalau BKKBN itu punya kampung-kampung KB begitu sebagai desa binaan atau kelurahan binaan. Kami di DP3AP2 ini bersama dengan OPD-OPD yang lain itu ada desa mandiri budaya. Jadi ini keroyokan beberapa OPD begitu yang masuk secara bersama-sama untuk bisa menyelesaikan permasalahan di tingkat kelurahan atau desa tadi. Sehingga kami pun masuk pendewasaan usia pernikahan ini juga ke desa-desa mandiri budaya. Ada banyak program sebetulnya, baik itu untuk peningkatan ekonomi produktif perempuan, kemudian ini pendewasaan usia pernikahan, termasuk untuk kelurahan atau desa mandiri budaya itu menjadi kelurahan layak anak atau desa layak anak, begitu, sehingga semua hak-hak anak kebutuhan untuk hak-hak anak itu terpenuhi, kemudian juga anak-anak terlindungi. Selain itu juga ada tentang pembangunan ketahanan keluarga di tingkatan desa begitu kelurahan. Nanti ada beberapa perangkat-perangkat yang kemudian akan dilengkapi, termasuk diantaranya untuk supaya anak-anak muda ini kemudian banyak berkegiatan, tidak berpikir untuk pacaran apalagi yang berisiko tadi begitu, tetapi berteman, berkolaborasi dengan sesama usianya, saling berkegiatan bersama begitu, meningkatkan minat bakatnya, mengembangkan minat bakatnya dan terfasilitasi oleh pemerintah. Maka di desa-desa mandiri budaya ini nanti juga akan ada pusat-pusat kreativitas anak dengan banyak programnya begitu, termasuk diantaranya sekolah perempuan, kreativitas, bagaimana berkarya dan sebagainya. Termasuk di desa-desa mandiri budaya ini nanti kami juga akan membina sekolah-sekolah yang ada di situ
supaya menjadi sekolah ramah anak, sehingga apapun persoalan di tingkatan sekolah yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak itu kemudian bisa dicarikan solusinya bersama dengan sekolah begitu. Meskipun di luar dari Desa Mandiri Budaya, kami juga masuk untuk sekolah ramah anak yang menjadi binaan kami. Jadi kami harapkan nanti untuk yang rentan untuk terjadinya pernikahan anak ini itu bisa diselesaikan di tingkatan keluarga dengan pembangunan ketahanan keluarga tadi, maupun di tingkatan sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan begitu untuk sekolah-sekolah ramah anak gitu. Jadi kami pendampingannya bahkan sampai mulai dari pencegahan begitu dengan banyak ragam kegiatan tadi, plus jika terjadi baik itu kekerasan untuk rentan kemudian terjadi hubungan pemaksaan seksual tadi, pemaksaan hubungan seksual maupun kerentanan untuk kemudian terjadi pernikahan usia anak yang kemudian bisa mengakibatkan putus sekolah tadi dan nanti masa depan suram tadi, maka kami menyediakan layanan untuk konsultasi. Nah ini juga nanti masuk ke sekolah-sekolah maupun ke desa-desa tadi atau kelurahan-kelurahan tadi. Kami memiliki telepon sahabat anak dan keluarga yang beroperasi 24 jam gitu, bisa diakses, dan kami menyediakan pendamping-pendampingnya untuk konsultasi yang kompeten, artinya dari sarjana psikologi dan juga bila diperlukan psikolog begitu, maka kami juga menyediakan psikolognya. Sebetulnya layanan ini juga termasuk diantaranya terhadap layanan kekerasan, baik itu perempuan maupun anak, bila sudah terjadi kekerasan tadi. Dan kehamilan yang tidak diinginkan pun itu juga banyak diantaranya yang karena kekerasan tadi. Jadi pemaksaan yang kemudian berakibat pada kehamilan. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Tadi berbicara tentang keluarga Bu Erlina, Mbak Dwi Sinta dan Mas Adit. Ini mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin. Oh, boleh Mbak. Oh, ini aja. Monggo Mbak. Saya Wuri dari RRI. Ibu mau nanya, tadi kan ada peran desa ya untuk program pendewasaan usia perkawinan ini. Apa kemudian desa itu diharapkan ada kayak peraturan desa atau apa yang mendorong untuk pelindungan anak atau seperti apa? Terima kasih. Matur nuwun Mbak Wuri dari RRI ya. Kemarin juga Tesaga sudah melalui RRI untuk acara-acara talk show melalui radio begitu untuk pendewasaan usia pernikahan. Memang kami masuk ke kelurahan-kelurahan itu termasuk diantaranya untuk advokasi terhadap aparat maupun tokoh-tokoh maupun lembaga-lembaga yang ada di desa untuk kemudian bisa terbit atau bisa dibuat, disusun dan kemudian disahkan perdes terkait dengan pencegahan perkawinan anak begitu. Jadi sebetulnya dari undang-undangnya ada, perda ada, perbub dan perwal juga sudah ada. Mungkin ini dengan nanti didukung dengan perdes begitu, itu akan jauh lebih kuat. Plus nanti supaya akan ada implikasinya dengan penganggaran-penganggaran untuk program bagi pendewasaan usia pernikahan ini melalui dana desa begitu. Kami harapkan kalau itu sudah ada perdesnya begitu. Matur nuwun. Kemarin diadvokasi di tingkat Gunung Kidul ya, yang kemudian sudah akan mengeluarkan perdesnya. Dan ini nanti akan diikuti oleh kelurahan-kelurahan yang lain. Baik, terima kasih Mbak. Oh iya, ini mungkin ada satu lagi informasi bahwa kami juga bekerja sama dengan DPKM ya, UGM gitu, untuk KKN UGM itu juga membawa misi ini gitu. Kemarin di Pakem Binangun bersama-sama sudah melakukan sosialisasi, termasuk diantaranya anak-anak muda di sana gambar mural ya, bersama dengan mahasiswa KKN untuk pendewasaan usia pernikahan ini. Dan kami harapkan nanti di lokasi-lokasi lain KKN bekerja sama dengan DPKM ini juga bisa demikian. Nah, konten-kontennya sebetulnya sudah kami siapkan begitu. Selain tadi lagu ILM atau iklan layanan masyarakat, kemudian konten-konten di medsos, kami juga sudah melengkapi dengan buku saku yang sudah dicetak 1000 untuk yang pertama ini, yang nantinya juga akan dikerjasamakan dengan DPKM-nya UGM begitu, supaya lebih banyak lagi bisa menyebarkan edukasi terkait dengan pendewasaan usia pernikahan ini, termasuk juga ke desa-desa mandiri budaya tadi. Matur nuwun.
Baik, terima kasih Ibu Erlina. Tadi berbicara sedikit tentang KKN juga. Waktu kami KKN, waktu dibantu sama Dinas DP3 AP2, ya kami merasa sangat terbantu karena kita juga merasakan bagaimana benar-benar merasakan persentuhan dengan masyarakat dan terutama untuk isu-isu perkawinan, usia perkawinan ini. Tadi mungkin Bu Erlina udah spoiler buku, tetapi sebelum spoiler buku, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin bahwa nanti kita akan ada hiburan dari Aftershine ya. Sekarang wah belum siap-siap. Nah, habis ini mungkin siap-siap. Ini sebetulnya bukan cuma hiburan gitu. Tapi Aftershine ini adalah bandnya Jogja, band anak muda Jogja begitu. Yang memang followernya banyak gitu, tidak hanya di Jogja tetapi juga di luar Jogja, anak-anak muda semua. Dan Aftershine ini menjadi duta kami untuk pendewasaan usia perkawinan ini, artinya edukasi kepada anak-anak muda. Kalimat-kalimat lagunya itu begitu sangat memotivasi, menyemangati anak-anak muda supaya mencari kehidupan yang lebih baik begitu. Dan jangan menikah dini. Ya, nanti kata-kata atau lirik lagunya itu sangat menyentuh begitu ya. Dengan genre musik yang memang ini sementara kami masuknya ke desa-desa dengan genre musik yang bisa diterima oleh anak-anak muda di desa-desa begitu. Baik Ibu Erlina, tadi terkait dengan musik Bu Erlina, ternyata tidak hanya hiburan Bu Erlina, tetapi mengandung banyak tujuan dan makna. Tetapi kalau saya boleh bertanya, kenapa alasan Ibu Erlina dan DP3AP2 memilih musik Bu Erlina? Apakah ini benar-benar sudah dikenal oleh masyarakat atau masyarakat senang mendengarkan musik yang tipenya semi-semi dangdut gitu Bu? Ya pertama memang sekarang kan marak sekali YouTuber ya Mas gitu. YouTuber dengan konten yang bermacam-macam gitu. Ada yang good YouTuber, ada yang juga yang bad YouTuber gitu. Kami harapkan yang good YouTuber seperti ini dengan konten-konten yang mengedukasi itu bisa diterima, bisa lebih banyak lagi yang kemudian bisa mengakses dan melalui lagu, karena anak-anak muda ini kan senang lagu ya, itu juga kemudian bisa lebih diterima oleh anak-anak muda kita gitu, lebih masuk lah gitu lirik-liriknya untuk menyadarkan. Bisa kita lihat juga, saya selalu memantau di YouTube-nya begitu, komennya itu dari hari ke hari bertambah terus begitu, ratusan. Mungkin sekarang sudah lebih dari 600 komen begitu, subscribe-nya juga demikian, berapa ratus ribu begitu, like-nya juga demikian, sehingga ini berarti memang anak-anak muda ini benar-benar mengakses. Dan dari komen-komen yang ada itu banyak sekali komen-komen yang menarik begitu, seperti pengalamannya anak muda yang menikah dini tadi. Oh ternyata menikah dini itu seperti neraka loh, katanya seperti itu dan sebagainya. Jadi ya bagi saya komen-komen itu kemudian juga bisa menyadarkan, dan di kalimat lagunya juga demikian gitu. Dan kami memang mencari band yang bisa menjadi duta, yang sudah punya follower yang banyak juga gitu. Baik Bu Erlina, menurut saya ini cara yang sangat kreatif ya Bu Erlina, karena lagu-lagu seperti ini kan kadang-kadang dinyanyikan di sekolah lagi ketemu temennya, wah nyetel lagu ini kan bisa hadir dalam alam bawah sadarnya para remaja bahwa dalam menikah ini usianya harus benar-benar matang Bu Erlina. Betul, jadi ketika usia matang sudah siap lahir batin gitu ya, artinya secara fisik, mental, ekonomi dan sebagainya sudah siap, maka kita harapkan keluarga-keluarga baru yang terbangun di daerah istimewa Yogyakarta ini kemudian bisa menjadi keluarga yang sejahtera lahir batin gitu dan berperadaban sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu Mas. Baik, terima kasih Bu Erlina. Para tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang hadir, sambil menunggu band Aftershine ini loading ya, siap-siap. Saya mau izin bertanya nih ke Mas Aditya dan Bu Dwi Sinta. Ini mungkin sedikit sedikit keilmuan sedikit ya, mungkin di luar dari kajian ya, sambil menunggu mungkin dari Bapak Ibu yang ingin tanya lagi. Mungkin kepada Mas Aditya yang mungkin nanti relevan dengan Mbak Dwi Sinta. Tadi kan ada keluarga yang based on KTD ya, kehamilan tidak diinginkan. Nah, ketika keluarga tersebut ingin melakukan
pendidikan seksual kepada anaknya lagi, apakah polanya nanti atau kecenderungannya jatuh kepada trauma atau nanti menjadi potensi pembelajaran. Jadi trauma, jadi based on wah dulu kita udah KTD nih, kita takut memberikan pendidikan seksual kepada anak kita, atau nanti jatuhnya kepada oh ini menjadi pelajaran penting maka kita harus melakukan pendidikan seksual dengan baik. Mungkin begitu Mas Aditya dan Mbak Dwi Sinta. Ya, jadi pertanyaan tadi apa yang bisa dilakukan orang tua yang dahulu mereka itu mengalami pernikahan di usia belia karena kehamilan tidak diinginkan, dan setelah melahirkan anak apa yang akan harus mereka lakukan? Ya secara idealnya sih, ya harapannya sih orang tua ini tetap mendapatkan ini ya informasi ya tentang kenapa kemudian pernikahan anak itu harus dicegah dan sebagainya. Informasi tentang bagaimana menciptakan hubungan yang hangat di keluarga, kemudian bagaimana juga keterampilan menjelaskan tentang seksualitas dan KESPRO itu ke anaknya bagaimana, itu tetap harus didapat mereka. Dan kalau itu didapat ya itu mereka waktunya kemudian mereka mempraktekkan ke anaknya harus kemudian dikomunikasikan. Jadi orang tua itu harus peka tanda-tanda anaknya jatuh cinta, tanda-tanda anaknya itu masuk masa puber, itu harus peka tanda-tanda nonverbalnya. Karena biasanya jarang anak itu yang memulai untuk bicara, karena sudah terlanjur malu. Jadi orang tua yang harus proaktif ya, dan mulai kemudian menciptakan diskusi. Misalkan seperti ini, ya ibu atau ayah tahu kamu sepertinya ini ya jatuh cinta, atau apa sih kalau kamu ketemu lawan jenismu yang cantik, itu gimana rasanya, deg-degan? Nah itu diajak diskusi seperti itu. Terus kemudian dikasih rambu-rambu, ya. Ini ada risikonya kalau seperti ini akan begini. Nah jadi sebaiknya untuk menghindari itu apa yang dilakukan itu tetap harus anak-anak itu harus dijelaskan. Dan modelnya tidak boleh ini ya didoktrin. Ini biasanya kalau anak-anak didoktrin itu mental ya, jadi harus dua arah dialognya. Gitu kalau dari saya. Iya, kalau bicara soal KESPRO, pendidikan seksualitas itu kan istilahnya ya pendidikan KESPRO yang komprehensif kan seperti itu ya. Nggak bisa misalnya bicara pendidikan KESPRO yang hanya untuk mencegah saja misalnya. Tapi juga ya pengetahuan sebelum kemudian bagaimana caranya melakukan preventif, lalu apa yang dilakukan ketika terjadi sesuatu yang memang emergensi gitu ya. Resikonya sudah ada, jadi harus gimana gitu. Nah kalau secara garis besar ya, pendidikan KESPRO ini kan salah satu intinya itu kan kalau di dalam keluarga ya, yang berbasis keluarga itu adalah menciptakan kultur soal apa ya istilahnya ya, keberanian atau untuk berbicara gitu loh. Jadi bicara apa saja itu nggak masalah gitu, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau bahasa itunya ya speak up gitu ya. Jadi ketika anak-anak ini mencoba untuk speak up ya, orang tua bisa memahami, tapi kemudian juga anak ini juga dibiasakan juga memahami bahwa tidak semua gagasan itu akan selalu sama gitu. Jadi kultur seperti itu yang perlu diciptakan ya dalam pendidikan KESPRO berbasis keluarga ini. Jadi tadi kemampuan untuk bercerita, berbicara. Jadi saat hari ini saya merasakan apa, itu kulturnya diciptakan untuk ngomong gitu kan. Biasanya ya hanya hal-hal tertentu saja yang dibicarakan dalam antara anak dan keluarga gitu, anak dan orang tua gitu kan. Tapi kan sebetulnya kalau kita melihat pada konteks yang seperti ini ya anak-anak tuh mau bicara banyak hal sebetulnya. Nah ini yang harus keluarga itu harus siap dengan itu. Saya kira dan ketika itu terjadi ya ketika kultur itu sudah terbentuk, saya kira itu nanti akan lebih mudah gitu ya mengurangi resiko-resiko seperti kalau dalam kasus saya ini ya resiko-resiko terhadap tentang KTD, resiko-resiko tentang kekerasan misalnya seperti itu. Itu sih Mas Mahes. Baik, terima kasih Mbak Dwi Sinta. Mungkin Bu Erlina mau menambahkan? Ya, saya malah tadi sangat tertarik dengan tanggapan atau komen anak-anak muda gitu ya. Mungkin bisa saya bacakan beberapa ya. Misalnya seperti lebih baik ditertawakan karena belum menikah daripada tidak bisa tertawa setelah menikah, artinya menikah muda tadi gitu.
Kemudian ada lagi yang bagus. Ini lagunya itu tadi, mewakili tenan, doi wis ngejak rabi, aku ijek kuliah, penghasilan lagi ecek-ecek gitu. Bukane ora gelem rabi, tapi awakku iki senajan durung apa-apa, urung dadi apa-apa, urung iso dibanggake wong tuwa, urung iso ngeki sing apik nggo adi-adiku. Jadi aku ora perlu rabi sik gitu, mengko gitu. Termasuk ada beberapa komen yang ketika usianya teman-temannya itu seusia dia sudah menikah muda tadi dan dia belum menikah, itu banyak yang dipertanyakan, tetapi dia memilih untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan untuk nantinya siap untuk berkeluarga gitu. Dan ini menurut saya kesadaran anak-anak muda yang baik begitu, yang sangat sadar bahwa masa depan mereka itu mereka sendiri yang menyiapkannya gitu, yang akan mempertanggungjawabkannya gitu, sehingga ketika itu semua sudah siap untuk berkeluarga, maka mereka yakin akan bisa juga membina, mengasuh anak-anak mereka dengan baik juga, lebih baik masa depannya daripada masa depan mereka yang sekarang begitu. Baik Bu Erlina, berarti secara relevan di masyarakat lewat komen YouTube tadi terbukti relevan ya Bu Erlina, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari DP3P2 bisa terwujud ya. Mungkin masih siap-siap itu ya dari Mas Mbak. Oh sudah siap after sign. Nah sambil menunggu karena sudah siap, nanti kita akan mendengarkan hiburan sekaligus tujuan dan penuh makna tadi dari band After Shine ya Ibu Erlina. Nah, tapi teman-teman juga sedikit menginfokan, nanti kita akan launching buku juga yang berjudul Dewasa Dulu Baru Menikah, tadi yang sudah sempat ditunjukkan oleh Ibu Erlina ya, bisa dilihat. Nanti setelah mendengarkan hiburan yang penuh makna ini kita akan launching buku, lalu acara akan selesai. Karena band After Shine sudah siap, maka kita sambut band After Shine. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dek. Iya Mas. Jadi gini, nikah itu bukan soal kemauan, tapi juga harus kesiapan. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang Mas. Kenapa? Atau kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh, masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang, oke? Janji ya? Janji. Makasih Mas. Oke. Ojo kuwate, ojo ngresuwo, timbang kelong marai sengsara. Para sobat muda, para masyarakat Yogyakarta yang kami cintai, kami ingin melaunching lagu yang dibawakan oleh band After Shine. Ini bandnya Jogja, band anak-anak muda Jogja, dan terdiri dari personel-personel yang begitu hebatnya dan begitu bersemangatnya di dalam membantu program untuk pendewasaan usia perkawinan ataupun pencegahan pernikahan anak atau perkawinan anak. Nah ini ada Mas Hasan, vokalisnya, Mbak Maulida ya, vokalisnya yang cantik sekali juga, yang akan nantinya bersama-sama menyanyikan lagu yang lirik-liriknya begitu menyemangati, begitu mengedukasi untuk anak-anak maupun kaum muda untuk memikirkan bahwa menikah di usia yang dewasa itu sangat penting. Menikah ketika sudah siap lahir batin, baik secara fisik, secara mental atau psikologis maupun secara ekonomi. Nah, sehingga nanti diharapkan keluarga yang terbentuk dari pasangan yang sudah dewasa, sudah matang tadi, itu membuat keluarga yang terbangun menjadi sukses, sejahtera, dan kemudian diharapkan tidak ada perceraiannya, bisa membangun, bisa mengasuh anak-anak dengan baik menuju masa depan yang lebih baik. Artinya bahwa gumregah membangun keluarga itu tumuju kertaning
Projo. Lagu ini berjudul Ngati-hati, untuk supaya anak-anak muda ini ngati-hati untuk memikirkan menikah dini tadi. Monggo Mas Hasan dan Mbak Maulida dan teman-teman Aftershine semuanya, matur nuwun, silakan kemudian disampaikan kepada khalayak lagu Ngati-hati dari band Aftershine. Silakan. Bercerita nih Mas, tujuan dari lagu ini apa Mas? Yang pasti karena kita masih muda Mas, berpikiran masih labil, janganlah terburu-buru mengambil keputusan untuk pernikahan dini. Mungkin itu akan membuat kalian bahagia di waktu muda, tapi tidak tahu besok kedepannya itu bakal kayak gimana gitu. Kalau aku sih itu aja sih, mending ojo ke susu, lebih yang berhati-hati gitu. Dan dipersiapkan dengan matang ya Mas Hasan ya? Iya betul sekali. Kalau menurut Mbak Maulida gimana Mbak Maulida? Jadi kita mengedukasi lewat karya, di mana kita mengajak teman-teman sekalian untuk tidak melakukan pernikahan dini gitu. Karena kan ada yang namanya pendewasaan usia perkawinan, di mana usia ideal menikah itu untuk wanita 21 tahun, kemudian untuk laki-laki 25 tahun gitu Kak. Baik Mbak Maulida. Mas Hasan, kalau dari respon masyarakat terutama anak muda sendiri bagaimana Mas Hasan terkait lagu ini Mas Hasan? Yang pasti banyak juga yang mendukung penuh di program ini buat anak-anak muda. Ternyata dari karya mengedukasi masyarakat muda, kemudian lebih bisa tersampaikan lewat lagu seperti itu. Oke baik. Kalau dari Mbak Maulida? Iya banyak banget teman-teman yang responnya itu sangat positif. Dari kita lihat dari komentarnya, kita lihat dari mereka juga ikut menyanyikan, mereka menghafalkan seperti itu. Oke, mungkin ini yang terakhir Mas Hasan. Mungkin Mas Hasan bisa berpesan kepada anak-anak muda, bagaimana anak-anak muda menyikapi usia perkawinan? Yang pasti sama di lagu aja lah, ojo ke susu, sing ngati-ngati. Karena menikah untuk mencapai sebuah hal yang tidak digapai hanya waktu sebentar, tapi sampai tua nanti. Jadi permatangkanlah, niatkanlah, dewasakanlah gitu. Mantap sekali Mas Hasan. Mungkin dari Mbak Maulida ingin berpesan kepada anak-anak muda dan seluruh generasi bangsa? Iya, karena terkait dengan pernikahan itu bukan hal yang sepele ya. Jadi segala yang ada di masa depan seperti pernikahan itu juga harus direncanakan Mas, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Hasan. Mbak Maulida jangan pergi dulu, jangan turun dulu karena habis ini kita akan sama-sama melaunching buku dari DP3AP2, buku saku, sekaligus kita akan menutup rangkaian acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Erlina sudah bergabung bersama kami juga mengaturkan ke atas stage Mbak Dwi Sinta dengan Mas Aditya. Kita akan sama-sama melaunching buku saku ya, buku saku yang berjudul ini Mas Hasan, Dewasa Dulu Baru Menikah ya. Mantap. Ya, terima kasih Mas Mahes. Seperti yang tadi kami sampaikan, kami selain lagu Aftershine yang dibawakan Aftershine ini, maupun konten-konten yang selalu setiap hari disampaikan kepada khalayak melalui media-media sosial oleh T-Saga kami atau Telepon Sahabat Anak dan Keluarga kami, juga termasuk diantaranya buku saku yang akan kami launching pada hari ini dalam rangka untuk menyadarkan atau mengedukasi dan menyadarkan masyarakat terkait dengan bagaimana kita mencegah pernikahan usia dini ataupun pendewasaan usia perkawinan ini supaya terjadi di Yogyakarta. Buku ini berjudul Dewasa Dulu Baru Menikah, sehingga diharapkan dengan membaca ini anak-anak muda kita itu kemudian bisa memahami apa yang seharusnya mereka lakukan, dan seandainya mereka melakukan hal-hal yang negatif, artinya pernikahan usia anak, nanti akan ada banyak dampak yang harus mereka pikirkan berikutnya begitu. Nah, kami harapkan ini bermanfaat bagi masyarakat semua, terutama anak-anak dan anak-anak muda di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, Ibu Erlina, ini rencana distribusinya lewat mana saja Bu Erlina? Rencana distribusi kami pertama fokus dulu ke kalurahan-kalurahan atau desa-desa, terutama di Desa Mandiri Budaya tadi, plus nantinya bersama-sama dengan DPKM ya, melalui mahasiswa-mahasiswa KKN, karena mahasiswa KKN ini kan banyak melakukan edukasi, sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat-masyarakat di kelurahan-kelurahan, sehingga diharapkan ini bisa menyebar dengan cepat edukasi terkait dengan
pendewasaan usia pernikahan ini. Baik, terima kasih Bu Erlina. Kalau begitu kita akan langsung saja melaunching buku ini. Nanti mungkin seremoninya menggunakan foto ya Bu Lina. Kita akan foto bersama-sama menunjukkan buku saku. Mohon maaf Bu Erlina di kiri. Okay. Ya nanti kita akan sama-sama foto dengan buku ini. Nanti saya hitung ya. Nanti 1, 2, 3. Nanti maka buku ini akan resmi di launching oleh DP3 AP2. Oke. Oke, siap. 1, 2. Baik, terima kasih Bu Erlina, Mas Hasan, Mbak Maulida, Mbak Dwi Sinta, Mas Aditya. Dengan ini resmi sudah. Selamat juga memperingati Hari Kartini. Maka dengan di launchingnya buku ini, maka rangkaian acara pada pagi hari ini saya tutup. Saya mohon maaf jika selama memandu acara ini ada berbagai macam kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kok cepet nyanyi no? Kalau nyanyi no bolos, kalau mau dibully oleh rencang-rencang. Kapan nyanyi bini? Kapan nyanyi bini? Monggo celak kaca belum? Oh, gas. Wis ben, Mbak Intan wae sing jelaske. Monggo Mbak Intan. Nek wangune wong rabi, wong wedok iki ya minimal 21 tahun. Nek wong lanang kaya kowe ngono ya minimal 9 tahun. Kabeh iki kudu duwe persiapan. Kudu siap kesehatan, mental, reproduksi, ekonomi. Dadi rawan ngoten. Saiki openono ayam jagone bapak kae. Idep-idep latihan rumah wong kuwi. Leres niku, Pak. Nikmah, kamu ngapain di sini? Nggak sekolah? Aku hamil, Man. Pacarku kabur. Jangan sampai kamu mengulangi kesalahanku ya.